Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Rabu 17 Maret 2021, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak. Sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepadaku, dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30 yang kita dengarkan barusan merupakan bagian dari perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda yang kita dengarkan pula ayat 1 sampai dengan 16-nya pada bacaan Injil yang kemarin. Yesus pada akhirnya bertemu dengan orang-orang Yahudi yang mencari-cari Dia untuk menghakimi dan menganiayanya. Tetapi Yesus memiliki alasan yang kuat untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit. Alasan Yesus ialah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dalam hal ini, Yesus mau menegaskan bahwa berbuat baik tidak memiliki batasan atau waktu jeda. Berbuat baik atau mengasihi orang lain sama halnya dengan mengampuni tanpa batas, 70 kali 7 kali. Tindakan-tindakan Yesus yang secara konkret mengacu pada perbuatan untuk mengasihi, didasarkan olehnya dari yang telah dilihatnya dari pekerjaan Bapanya, yaitu Allah sendiri. Dengan kata lain, Yesus mencontoh, meniru atau meneladani Allah Bapanya yang terus-menerus mencurahkan kasih-Nya. Orang-orang Yahudi tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih, tetapi hati nurani mereka menjadi tumpul karena sibuk menjalankan aturan-aturan atau perintah-perintah Taurat saja. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa yang menjadi pesan dari Sabda Tuhan melalui Injil ini? Kita diajak untuk melihat Yesus sebagai pribadi yang patut diteladani. Ia mengasihi manusia tanpa batas. Oleh karenanya, kita pun diharapkan demikian. Bukan hanya mengasihi Tuhan, sesama, dan musuh kita saja, tetapi kita mesti menjadi PK atau memiliki inisiatif dalam mengasihi. Dalam kisah-kisah Injil, biasanya Yesus menyembuhkan orang oleh karena melihat iman dari orang tersebut. Tetapi dalam perikop Injil, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, Yesus sendirilah yang berinisiatif mendekati orang sakit itu lalu menawarkan kesembuhan. Meneladani Yesus adalah pilihan yang tepat karena teks Injil ini juga memberikan pendasaran yang kuat. Setidaknya ada 5 hal mendasar yang dapat kita temukan dalam Injil ini. Yang pertama, berdasarkan pernyataan Yesus, kita dapat mengetahui bahwa Allah adalah Bapanya dalam cara yang unik. Yesus memelihara kesatuan, hubungan, dan kekuasaan bersama-sama dengan Allah. Kedua, Yesus memiliki kuasa untuk memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Ketiga, Ia berhak menghakimi semua orang. Keempat, Dia berhak menerima kehormatan ilahi. Dan yang kelima, Ia berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Semoga sabda Yesus ini semakin menguatkan iman kita dan menggerakkan diri kita untuk meneladani Yesus dengan mengasihi tanpa batas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.